Di sekolah, kita belajar banyak hal. Matematika, sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ada yang melihat itu sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Namun, ada juga yang melihat itu hanya sebagai angka dan nilai di rapot. Lalu secara khusus, tentang pendidikan agama. Apakah ia hanya sekedar soal di kertas? Ataukah angka di rapot yang harus dicapai? Setiap anak punya hak untuk percaya, memahami, dan menghidupi imannya. Pendidikan agama juga bukan hanya sebuah pelajaran. Ia bisa menjadi sebuah perjalanan. Perjalanan untuk menemukan cahaya iman yang hidup di hati setiap anak. Namun, tanpa bimbingan yang tepat, pendidikan agama bisa menjadi sebagai formalitas belaka, bukan pendampingan rohani. Lalu, seperti apa tantangan yang dihadapi pendampingan iman Katolik di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah negeri maupun di sekolah swasta non-Katolik yang siswa Katoliknya minoritas atau sedikit? Kita akan membahasnya di sini. Selamat datang di Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Bersama saya, Lucia Yuli Hastiti, sebagai host hari ini. Kita akan membahas tentang pendidikan agama Katolik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta non-Katolik, secara khusus di daerah-daerah yang kekurangan guru agama Katolik, atau juga siswa Katolik yang notabene jumlahnya sedikit ataupun minoritas. Bagaimana tantangan guru dan akses bagi siswa Katolik mempengaruhi iman mereka. Bersama saya hari ini ada tim pendidikan paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Silakan Bapak diperkenalkan diri. Nama saya Ambrosius Haryanto dari stasi Braja Fajar. Selamat datang Bapak di podcast kita hari ini. Ya, Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih atas kesempatan bisa senang berbagi di sini. Oke, mungkin mari kita mulai dari yang sederhana ya Bapak. Sebenarnya apa sih Pak masalah utama pendidikan Katolik di sekolah negeri maupun swasta non-Katolik? Ya, secara sederhana ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah akses, yang kedua kualitas. Ya, jadi akses ini sebagai contoh adalah gedung. Yeah. Di sekolah swasta, sekolah negeri ataupun swasta non-Katolik tidak memiliki gedung secara khusus. Terus guru, guru pendidikan Katolik ini kebanyakan tidak ada, ya mayoritas tidak ada. Sebagai contoh saya ini bukan guru agama Katolik, tetapi guru beragama Katolik. Nah, di situ loh yang menjadi permasalahan. Yang kedua adalah kualitas, ya. Jadi kita masih berfokus kepada ya sekedar pengisian rapot, jadi formalitas saja ya. Itu jadi untuk kualitas sangat kurang sekali. Gitu. Menarik sekali ya Pak. Mungkin bisa diceritakan contoh konkret dari pengalaman Bapak selaku guru beragama Katolik di sekolah tersebut. Misalnya beberapa sekolah ya negeri atau swasta non-Katolik ini harus mengikuti kelas agama umum. Jadi dijadikan satu begitu. Nah, sehingga kegiatan ekstrakurikuler itu tidak mendalam secara iman. Jadi tidak menyentuh ya kepada siswa kita yang beragama Katolik dari sini. Nah, akibatnya mereka hanya sekedar sekedar mengisi rapor saja ya. Jadi ada nilai rapor angkanya begitu ya. Nah, tapi tidak ada pembelajaran yang membangun spiritualitas atau identitas Katolik yang mendalam begitu. Ya, mungkin sama ya Pak ya. Pengalaman saya di lapangan juga seperti itu karena saya juga guru. Tapi bukan guru di sekolah Katolik gitu. Jadi mungkin permasalahannya sama. Ada siswa Katolik tapi tidak bisa mengikuti pelajaran Katolik secara khusus seperti itu.
Nah, mungkin anak-anak di sekolah belum tentu punya banyak kesempatan memperdalam iman mereka ya Pak, berarti kalau seperti itu? Tepat sekali ya. Dan untuk itu maka paroki dituntut untuk berperan penting di sana ya. Nih, nah setiap paroki terutama di daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan pelajaran agama Katolik, ini harus memiliki paroki maksudnya ya, paroki ini harus memiliki program monitoring ya bagi sekolah-sekolah tersebut sehingga anak-anak kita yang beragama Katolik ini tetap mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Iya. Kalau dari sisi guru nih Pak, tantangan terbesar yang ditemui itu apa sih Pak? Oke, banyak guru Katolik yang bekerja di sekolah negeri itu menghadapi beban ganda ya. Jadi di samping mengajar pelajaran umum ya seperti matematika, ekonomi dan lain-lain, dibebani pelajaran agama Katolik. ya. Nah, sehingga tidak fokus ya ke sana. Nah, ini. Nah, selain itu materi kurikulum itu sering kali kaku. Ya, sehingga guru harus kreatif agar pelajaran tetap menarik dan bermakna gitu. Ya. Kalau yang ada di lapangan banyak nggak Pak kira-kira itu siswa Katoliknya? Sebagai contoh ya, di sekolah saya itu hanya beberapa siswa, 2 atau 3 siswa. Nah, itu. Nah, sehingga apa? Ya, seperti saya tekan di awal, jadi pembelajaran itu sifatnya ya tadi formalitas begitu ya. Jadi formalitas. Yang penting mendapatkan angka, dan dirapor cukup seperti itu. Kalau pengalaman saya juga di sekolah itu kadang guru agama Islam pun mengarahkan tidak mengarahkan, maksudnya minta nilai juga atau minta pelajaran ke guru yang lain yang beragama Katolik atau mungkin tidak memberikan ruang, bahkan mungkin ya udahlah kamu ikut pelajaran ini aja di sini saja gitu karena memang tidak ada aksesnya, tidak ada gurunya, bahkan mungkin di sana juga tidak ada guru yang beragama Kristen. Kristen pun tidak ada, gitu. Jadi ya tidak ada ruang di sana. Ya. Nah, kalau boleh jujur, menurut Anda ini Pak, bagaimana sih pendidikan agama di sekolah negeri itu kan lebih fokus pada nilai atau pada iman ini sebenarnya? Jadi berarti saya harus jujur nih ya. Iya, kenyataan yang terjadi itu masih berfokus kepada angka selama ini. Ya, atau formalitas ya, karena sekolah menilai berdasarkan rapor atau standar kurikulum nasional begitu ya. Itu. Nah, sementara tujuan pendidikan agama Katolik tersendiri yang adalah menumbuhkan iman, moral ataupun karakter itu seringkali diabaikan atau tertinggal bahkan begitu ya. Ini diabaikan sekali. Apakah bisa dibilang tidak ada perkembangan iman kalau di sekolah itu? Ya, bisa dikatakan begitu, ya. Kan ya kita menyadari, memang kita harus jujur ya, kenyataan demikian karena akses tadi. Ya, dan mungkin karena tidak ada yang mengajar, buku-buku yang kita punya itu juga memang tidak ada ya Pak ya, secara khususnya. Betul. Itu. Nah, dengan kondisi yang demikian, sebenarnya peran paroki, khususnya tim pendidikan dalam membantu siswa dan guru di situasi ini apa, Pak? Oke, dari sini paroki harus berperan ya sebagai pendamping dan pelengkap. Ya, mungkin dengan penyediaan kelas tambahan atau bimbingan rohani. Ya, jadi paroki kerjasama dengan sekolah bisa begitu ya. Itu jadi menyarankan ke sekolah untuk bagaimana kalau disediakan ya ruang khusus. Nah, kelas agama Katolik misalnya begitu ya. Atau juga bisa membantu guru-guru dengan materi yang kreatif dan pelatihan ya, mengadakan kegiatan seperti retret ya, proyek sosial dan menguatkan iman siswa
di luar kelas gitu. Jadi ada apa ya, kerjasama lah antara paroki dengan sekolah begitu ya. Mungkin perlu dilakukan pemetaan mungkin ya Pak ya. Di sekolah tersebut ada berapa siswa Katoliknya seperti itu. Perlu nggak Pak? Ya, saya rasa perlu ya. Saya perlu ya sebagai tadi Iya. kontrol ya paroki kepada ya umatnya begitu ya, yang masih dalam pendidikan. Nah ini, jadi biar kita apa? Jadi paroki mengetahui, oh di sekolah A ini sekian siswa, di sekolah, oh ini harus mendapatkan perhatian khusus begitu ya. Oke. Kalau paroki kan sebenarnya sudah menjadi jembatan antara sekolah negeri maupun swasta non-Katolik dan kebutuhan spiritual siswa Katolik ini berarti Pak. Ya betul ya. Nah idealnya ya pemerintah dan sekolah negeri ini juga harus lebih memperhatikan hak siswa minoritas ya, minoritas agama, khususnya agama Katolik ya. Ini harus diperhatikan, nah, sehingga pendidikan agama Katolik itu bisa menjadi bagian resmi dari pelajaran di sekolah, ya, atau kurikulum, bukan hanya sekedar ya pelajaran tambahan atau kegiatan tambahan. Kalau itu ekstrakurikuler ya ekstrakurikuler tambahan saja begitu. Tapi ya menurut pengalaman di lapangan memang kadang-kadang kalau ulangan itu kan ya soalnya yang kita dapat itu dari agama Kristen gitu Pak. Kadang-kadang juga sudah melaporkan bahwa siswa Katolik di sekolah A sekian-sekian, tapi tetap saja tidak ada apa itu soal khusus untuk agama Katolik. Terus mungkin ya karena guru agama Katoliknya memang nggak ada gitu Pak, jadi nggak ada. Apakah tidak ada yang tembus ke dinas itu? Itu jadi masalah nggak Pak itu sebenarnya Pak? Ya, jadi selama ini kita akui guru agama Katolik kita itu memang sangat kurang sekali gitu ya. Saya contoh saja di Lampung Timur itu hanya ada 2 atau 3 guru agama Katolik gitu ya. Nah ini, nah saya katakan di awal tadi akses kita memang kurang. Nah sehingga seperti tim pendidikan ini kan promosi gitu ya, jadi promosi kepada umat, jadi bagi siapa yang berkehendak atau ingin melanjutkan pendidikan ke pendidikan agama Katolik. Nah di sini loh ya ini. Jadi sebenarnya itu sangat terbuka lebar ya kesempatan untuk umat dan orang-orang muda untuk mengabdikan diri menjadi guru agama Katolik. Betul ya, tetapi sampai saat ini memang yang berminat ke sana itu sangat kurang. Ini apa karena kurangnya sosialisasi atau mungkin dari pihak paroki ini memang harus jadi memberikan sosialisasi yang luas ya kepada umat ya, sehingga Pak umat jadi berniat berkeinginan melanjutkan ke sana ya gitu. Jadi masalah juga ya Pak ya, karena kita mau menuju ke dinas pun agak susah ini karena itu keterbatasan kita. Memang betul sumber dayanya tidak ada. Manusianya yang tidak ada. Dan itu sangat mempengaruhi juga ke siswa-siswa kita yang Katolik yang berada di sekolah-sekolah negeri maupun swasta non Katolik. Betul. Sebagai contoh nih saya sendiri. Ini kan guru ekonomi. Ya. Nah, tapi beragama Katolik gitu ya. Nah, kan dasarnya kurang sekali tentang pembelajaran pendidikan agama Katolik gitu loh. Jadi seperti itu contohnya. Ya, tidak bisa maksimal nih dalam melaksanakan pembelajaran agama Katolik. Sama gitu. Pak. Saya juga guru bahasa Inggris dan gitu ya. Kalau ada siswa yang Katolik, misalnya saya kan ngajar di SMP ini. Terus ada siswa yang Katolik, kalau yang Kristen sudah di-handle mungkin dari guru yang beragama Kristen itu pun juga bukan
guru agama Kristen gitu. Jadi mungkin minta nilai ini bukan mengajar ini. Iya, iya, iya. Minta nilainya ke guru yang beragama Katolik maupun Kristen Kristen. begitu ya. Jadi memang tidak bisa maksimal ya Pak ya. Nah, Oke. pesan terakhir nih Pak untuk orang tua atau guru Katolik yang mendengar podcast kita hari ini tentang tantangan kita di sekolah negeri maupun yang swasta ini, Pak. Baik ya. Bahwa pendidikan agama itu bukan sekedar nilai, ya, tapi fondasi iman ya dan karakter anak. Nah, sehingga orang tua ini perlu juga ya mendukung secara aktif, ya. Guru perlu kreatif, ya, dan paroki bisa menjadi mitra. Ya. Jika semua pihak ini bisa bekerja sama dengan baik, anak-anak Katolik tetap bisa menumbuhkan iman mereka, walaupun dia bersekolah di sekolah negeri ataupun bersekolah di swasta non Katolik serta itu, gitu ya. Oke. Dan mungkin ya itu tempatnya di gereja. Orang tua ya Pak ya, tempatnya ya memang di gereja inilah tempat mereka bertumbuh imannya supaya tidak melenceng gini ya Pak ya. Nah, mungkin hanya ini ya Pak yang bisa kita bahas. Terima kasih banyak atas insight dan pengalamannya. Dan ini benar-benar membuka mata kita soal tantangan yang kita hadapi di dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Katolik di sekolah negeri maupun swasta non-Katolik. Terima kasih juga, semoga diskusi ini bermanfaat bagi pendengar semua, ya, bagi kita semua. Sekian podcast kita hari ini, semoga bisa menjadi bahan refleksi bagi orang tua, guru, dan komunitas paroki. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Ya.